Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Laskar Teknik. Beberapa hari yang lalu atau sekitar seminggu yang lalu saya mengajar teori tentang proses manufaktur. Kemudian fokusnya pada proses permesinan, difokuskan lagi ke mesin bubut teman-teman. Jadi definisi proses manufaktur secara umum, lalu kemudian jenis-jenis manufaktur, kemudian salah satunya adalah proses permesinan, dan kemudian dari proses permesinan itu adalah mesin bubut teman-teman. Nah kemudian di depan saya sudah ada di lab untuk menjelaskan mengenai mesin bubut ya teman-teman ya. Nah seperti ini tampilannya, ini contoh saja, ini 1 meter ya teman-teman ya, 1 meter dan cukup kokoh. Kemudian ini swing, nah ini tidak bisa dilepas ya, jadi karakteristiknya bisa kita baca bahwa ini cocok untuk pembubutan poros karena panjangnya 1 meter, dan untuk pembubutan benda kerja yang besar, misalkan 0,5 meter dan sebagainya, ini terhalang. Ini kan biasanya di sini bisa dipotong teman-teman. Nah, kalau nyampe sini kan lumayan, jadi diameternya meskipun pendek pun bisa. Karakteristiknya, kecenderungannya adalah untuk bubut poros, ya. Secara umum, poros diameternya maksimal ya ngikutin ini aja teman-teman gitu. Tapi untuk benda kerja yang besar meskipun pendek, sepertinya tidak mungkin karena swingnya, nah bednya ini tidak bisa dipotong, ada di sini langsung panjang mepet dengan headstock seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian saya berbicara tentang prinsip kerjanya dulu ya teman-teman ya, dimana bahwa semua mesin terus berkembang dengan jenis dan penambahan fitur-fiturnya. Nah secara umum mesin bubut itu proses pekerjaannya adalah benda kerja dijepit, dicekam. Kemudian cekam ini bagian dari headstock atau kepala tetap, kemudian berputar searah operator, berarti ke kita, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara pahat bergerak menyayat, memotong secara membujur, atau bisa dikenal dengan bubut rata atau bubut lurus. Nah, bubut membujur ini fungsinya untuk mengurangi diameter. Nah, kalau menyayat muka dengan eretan melintang itu untuk mengurangi panjang teman-teman. Oke. Nah kemudian sifatnya adalah mengurangi dimensi ya, tentunya dengan ketelitian yang cukup tinggi. Nah kemudian dari prinsip itu kita sudah bisa memahami ya teman-teman ya, bahwa dia benda kerja berputar ke arah operator atau berlawan dengan arah jarum jam. Kemudian mata potong atau mata pisau bergerak menyayat baik secara melintang maupun membujur. Nah, tentunya tools-toolsnya bermacam-macam. Nanti kita jelaskan di eretan. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa memahami mengenai prinsip kerja dari mesin bubut, ya kalau kita jabarkan ya item per item luas. Nanti mudah-mudahan ini saya cobakan garis besarnya saja, nanti item per item nanti kita akan bahas teman-teman ya. Nah kemudian kita bicara tentunya tentang bagian-bagian dari mesin bubut teman-teman. Bagian pertama adalah ini area yang cukup besar atau paling besar, yaitu headstock atau kepala tetap. Namanya juga kepala tetap, berarti dia di situ aja, tidak kemana-mana. Bahkan yang berputar pun masih di situ aja. Cekam atau cak itu tetap di situ aja teman-teman. Meskipun dia bergerak, tapi bukan bergeraknya di tempat, hanya sebatas berputar untuk memutarkan benda kerja. Nah kemudian di headstock ini ada apa saja? Di headstock, di kepala tetap itu ada yang namanya roda gigi. Ini kan ada baut L ya teman-teman. Kalau kita buka ada 4 sudut. Ini kita buka, di sini ada kumpulan roda gigi yang fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran. Nah, di dalam roda gigi itu setengahnya itu tenggelam oleh oli. Fungsinya oli tentunya ya itu untuk mendinginkan roda gigi yang sering bertemu atau sering bergesekan. Seperti itu. Nah, kemudian di area sini ada juga yang namanya fan bell. Fan bell ya. Fan bell itu biasanya dari karet atau ban ya. Ini ada roda gigi juga.
Jadi hubungannya dengan roda gigi yang di sini, cuman ini di video saya yang lama sempat saya buka ya, tapi yang ini nggak saya buka. Jadi ini ada fan bell, bisa juga kadang pakai rantai teman-teman. Cuman kalau pakai rantai itu kecenderungannya berisik ya. Nah ini kumpulan roda gigi yang fungsinya memang untuk mengatur kecepatan putaran. Ya, oke. Kemudian yang perlu dipahami, uh, mesin bubut itu karakteristiknya seperti ini. Ketika kita ingin memindah atau mengubah kecepatan putaran, memang harus dimatikan dulu teman-teman. Jadi tidak langsung pindah gigi dalam kondisi hidup. Nanti pasti roda giginya pada hancur. Gitu ya. Nah, kemudian di kepala tetap itu ada area handle-handle untuk mengatur kecepatan putaran. Kemudian ada juga area switch untuk tombol otomatis mematikan darurat. Kemudian ada tombol untuk pulen ya. Kemudian tombol ada handle untuk ulir. Nah, kemudian di antara poros ini, di antara roda gigi itu ada poros yang menghubung ke cekam. Nah, dari sinilah kemudian roda gigi itu mengatur kecepatan putaran, teman-teman. Bagaimana ngubah roda giginya ya dari handle-handle ini? Ini ada tabel-tabel kecepatan putarannya. Kemudian di sini ada tabel ulirnya juga. Nah, kemudian dari cekam ini variannya banyak, beraneka ragam ya. Beraneka ragam dari yang cekam 3, cekam 4, cekam rata, kemudian apalagi ya, magnet, macam-macam ya. Nah, ini salah satu cekam bawaan untuk paling sederhana, cekam 3 atau cekam universal, di mana ketika ini diputar, tiga-tiganya langsung bergerak. Begitu ya. Nah, kemudian ini bisa juga untuk cekam 4 ya, cekam 4. Kalau ini kan paling ideal lah, ya plus minusnya selalu ada dalam sisi akademisi, dalam sisi akademik, tentunya dia langsung cepet, settingnya cepet. Kalau dari ditanya sisi kekuatan ya, memang lebih kuat cekam 4. Kalau cekam 4, settingnya agak lama. Nah, settingnya harus pakai dial, seperti itu ya. Oke, jadi dari kepala tetap teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan sebuah gambaran ya, fungsinya apa, kemudian di dalam kepala tetap itu ada apa saja. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran. Nanti ya kalau ada waktu kita akan bongkar satu persatu dari sisi cekam, dari sisi handle ulir, dari sisi handle putaran, dari sisi roda gigi. Mudah-mudahan kita bisa bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah kepala lepas. Kepala lepas atau tail stock teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat lubang dengan mesin bor, teman-teman. Jadi membuat lubang dengan mesin bor. Mohon maaf. Membuat lubang dengan kepala lepas teman-teman. Jadi ngebor dengan kepala lepas bisa. Nah, ini buat area handle-nya. Kemudian nanti mata bornya taruh sini ya, menyesuaikan lubang. Kemudian selain itu dia juga bisa dipakai buat menahan benda kerja yang panjang agar tidak goyang. Selain itu dia juga bisa bubut tirus ya, pakai kepala lepas. Nah, ini memang sebenarnya di beberapa bubut yang pendek kadang tidak memakai kepala lepas, dan ini berada di atas bed mesin teman-teman sebagai alas. Nanti kita bahas juga tentang bed mesin. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian handle-handlenya ada 1, 2, 3. Ini untuk memajukan poros. Tuh, jadi maju teman-teman. Kalau pakai ini. Kemudian ini untuk mengunci agar ini tidak bergerak, baik maju maupun mundur. Nah, handle ini untuk mengunci ini agar nggak bisa bergerak. Biasanya ini untuk pembubutan panjang. Maka kunci pakai ini agar tidak bergerak. Seperti itu. Jadi semua handle ada fungsinya. Oke, banyak sih hal-hal yang kita bahas ya dari sisi-sisi lain kepala tetap maupun kepala lepas. Tapi saya mau coba jelaskan dari sisi bagian-bagian mesin bubut dulu teman-teman. Nah, kemudian ada namanya eretan. Yang paling besar dulu ini eretan membujur ya. Fungsinya untuk mengurangi diameter atau gerakannya bubut lurus atau bubut rata. Pakainya eretan membujur. Kemudian di atasnya ada eretan melintang, menyeberang. Dia untuk facing atau bubut muka, berarti mengurangi panjang. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada eretan atas, berarti paling atas eretannya. Jadi ada 3. Ini fungsinya untuk bubut tirus, bisa juga untuk bubut sederhana, chamfer dan sebagainya.
Kemudian bubut tirus ya atau bubut taper. Kemudian di atasnya paling atas ini ada namanya tool post atau rumah pahat. Ini fungsinya untuk setting pahat, untuk menaruh pahat, dan ini bisa muter teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung pakai 4 pahat bisa seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Nah, nanti kita juga belajar tentang setting pahat yang benar. Kemudian pahat harus setinggi center di sana teman-teman, center kepala lepas maupun titik tengah dari benda kerja, baru dikatakan dia rata. Bagaimana kalau lebih rendah atau lebih tinggi, pasti ada cenilan di titik tengah benda kerja, akibatnya seperti itu. Nah, oke. Kita juga nanti bicara mengenai berbagai jenis pahat dan proses pengerjaannya. Nah, setelah itu kemudian kita ke bed mesin. Bed mesin ini alas mesin teman-teman, jadi untuk tempatnya kepala lepas, juga untuk tempatnya eretan. Seperti itu ya. Jadi ini harus setelah selesai praktek harus ada oli-oli untuk di area rel ini atau bed ini harus ada dikasih oli teman-teman. Kemudian ada berbagai jenis poros ya 1, 2, 3 buat ulir otomatis. Ini handle untuk menyalakan dan mematikan. Kemudian ini eretan itu ada handle ulir maupun handle otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian ada kaki-kaki. Nah, udah itu saja sih teman-teman mengenai mesin bubut. Tapi secara umum ini definisi yang umum ya, general, bahwa mesin bubut pun juga terus berkembang dengan berbagai varian, berbagai penambahan dan pengurangan fitur. Tujuannya ya mempermudah kita sebagai operator untuk memakainya. Seperti itu teman-teman ya. Ada mungkin fitur yang lain yang belum kita bahas. Nanti akan terus kita explore terus sehingga bisa memberikan informasi, bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya yang sedang pendidikan, yang sedang belajar. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Salam teknik.